Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelas 12 TKR, saya mempresentasikan kerja lapangan di PT Rahman Jaya Utama. Kelas 12 TKR. Baik, sejarah secara singkat. PT Rahman Jaya Utama adalah sebuah perusahaan yang berdiri sejak tahun 1999 yang bergerak di bidang tambang, utamanya bergerak dalam hal eksploitasi batubara dan jasa angkut batubara. Memiliki lahan produksi sebanyak 4 bis dengan masing-masing luas 190 ha dengan didukung berbagai sarana dan perusahaan yang lengkap guna mendukung kelangsungan produk dalam rangka menghasilkan volume produksi yang maksimal. Di sini saya menjelaskan tentang sistem rem tromol. Rem tromol adalah suatu peranti untuk memperlambat atau menghentikan gerakan roda. Karena gerak roda diperlambat, secara otomatis gerak kendaraan menjadi lambat. Energi yang hilang dari benda yang bergerak ini biasanya diubah menjadi tenaga gesekan. Sistem rem adalah teknik otomotif, adalah suatu sistem yang berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, menghentikan kendaraan yang sedang berjalan, menjaga agar kendaraan tetap berhenti. Pada setiap kendaraan, sistem rem pasti akan dipasang karena rem adalah salah satu bagian yang sangat penting pada sebuah kendaraan. Komponen rem tromol. Komponen sendiri ada backing brake, silinder roda, sepatu rem dan kampas rem, tromol rem, drum spring atau unspur spring dan lower spring, brake shoe holder, brake shoe adjuster, parking brake, brake leveler. Berikut salah satu contoh backing brake adalah piringan berbahan logam tipis yang berada tepat di belakang sistem rem tromol. Berfungsi sebagai rangka sekaligus pelindung komponen tromol lainnya. Silinder roda sendiri berfungsi untuk mengubah tekanan fluida menjadi gerakan mekanis pada sistem rem tromol. Ada beberapa tipe yang digunakan, namun banyak digunakan satu tipe wheel cylinder. Tipe 2 piston yang diaplikasikan pada tromol jenis sliding dan trailing. Bagian di dalam wheel cylinder adalah sebagai berikut. Di dalamnya itu sendiri ada piston yang merupakan komponen yang mengubah tekanan hidrolik ke bentuk energi mekanis. Brake ini dipakai untuk mengembalikan posisi piston ke posisi semula. Piston box sendiri adalah karet yang didesain khusus sebagai sel agar tidak terjadi kebocoran fluid minyak rem dari dalam wheel cylinder. Bladder knot merupakan bagian khusus untuk membuang udara dari dalam saluran hidrolis. Wheel cylinder housing merupakan rumah wheel yang berbentuk silinder dan berbahan logam. Sepatu rem dan kampas rem. Kampas rem sendiri, brake shoe adalah sepatu rem adalah tempat untuk meletak kampas rem pada sistem rem tromol. Pada rem cakram ini disebut brake pad. Brake shoe berbentuk setengah lingkaran berjumlah 2. Apabila digunakan, 2 sepatu rem tersebut berbentuk lingkaran, nantinya akan berada di sisi dalam tromol yang berbentuk lingkaran sehingga pengereman bisa berlangsung. Tromol rem sendiri berfungsi untuk sebagai media gesekan bersama kampas rem agar putaran roda bisa berhenti. Tromol tersambung ke bawah roda sehingga kapanpun mobil bergerak tromol akan bergerak. Jika kampas rem menyentuh permukaan tromol, akibatnya timbul gesekan karena tromol rem bersifat dinamis, berputar dan kampas rem statis. Hasilnya berupa panas yang juga akan menghentikan putaran tromol rem. Electron spring
upper spring dan lower spring. Fungsi utama return spring adalah untuk mengembalikan posisi rem sesuai proses pengereman berlangsung. Ketika kita menekan pedal rem, sepatu rem bergerak ke arah luar dengan pedal rem. Namun ketika kita lepas pedal rem, maka sepatu rem harus bisa kembali. Ada dua buah pegas biasanya ada dalam suatu rem. Overspring adalah pegas ini berada di bagian atas, tempatnya di bawah silinder. Fungsi utama pegas ini adalah untuk mengembalikan posisi sepatu rem agar menutup lower spring, sementara pegas kedua yang terletak di dekat adjuster berfungsi menjaga agar kedua buah sepatu rem bisa menekan adjuster. Brake shoe holder. Untuk menurut mobil, sepatu rem memang terletak menempel pada basic plate. Namun yang perlu digarisbawahi adalah sepatu rem ini bersifat dinamis, bergerak-gerak, sehingga mekanisme holder yang dipakai harus bisa menjangkau ini. Brake shoe holder terdiri dari sebuah ring yang memiliki pengunci, per dan plat penekan. Ketiga bagian ini saat dipasangkan akan menjaga sepatu tetap menempel pada backing plate, tapi masih bisa digerakkan ke kiri dan ke kanan. Brake shoe adjuster fungsinya sebagai penyetel celah antara kampas rem dengan permukaan tromol. Saat pedal rem tidak ditekan, prinsip kerja penyetelan ini menggunakan prinsip brake rod, di mana ada dua buah komponen utama yang terdiri dari baut dan mor. Parking brake lever ini salah satu perbedaan tromol motor dan mobil. Kalau motor tidak dilengkapi dengan mekanisme parking brake, tapi untuk mobil ada mekanisme rem parking yang membuat konstruksinya lebih rumit. Terbilang ada dua buah lever pada mekanisme rem parkir ini, yaitu brake lever. Salah satu ujung lengan ini memiliki engsel yang tersambung pada brake shoe bagian atas. Brake link lengan ini adalah menghubungkan brake lever dengan brake shoe. Parking brake kabel ini memang tidak berbeda dengan kabel berbahan pengawat baja lainnya. Fungsi utama kabel rem parkir adalah untuk menghubungkan gerakan tunas rem parkir dengan parking brake lever yang ada pada rem. Gejala dan kerusakan yang sering terjadi. Rem kaku atau keras saat pedal diinjak bisa jadi karena adanya kerusakan rem. Rem berbunyi berisik atau kampas tergores seperti ini biasanya hanya sebuah kotoran atau memang sedang terjadi sebuah gesekan antara besi rem, antara besi kampas dengan besi, atau biasanya orang sebut kampas bisa habis sehingga bisa besi bantaran kampas tergeser secara langsung. Rem membanting kiri atau kanan ini bisa jadi akibat karena terjadi pesawat atau perubahan rem macet pada salah satu roda. Rem ambles bahkan blok. Jenis kerusakan yang paling bahaya ini bisa diakibatkan karena ada kebocoran. Kebocoran bisa terjadi di masa rem terbatas, selang atau master rem bawah, dan bisa juga akibat karet atau sel master rem atas sudah aus. Perawatan rem tromol. Biasakan kontrol minyak rem dan segera isi ulang apabila sudah berada pada batas minimum pengisian. Kontrol setelah mulai dari master atas hingga ke selang bawah pada roda, sehingga ganti apabila telah diganti selang. Bongkarkan dan lakukan pembersihan secara berkala terhadap pelipat dan komponen yang lainnya, dan segera ganti kampas rem apabila terlihat tipis. Kesimpulannya, setelah saya melakukan praktek utama, saya mendapatkan banyak manfaat, baik itu pengalaman, pengetahuan, dan semua yang terkait dalam budaya
kerja, sehingga saya dapat menambah wawasan yang saya dapat selama ini karena hanya dengan praktek saya bisa mengetahui sebenarnya kemampuan yang sudah saya dapatkan di sekolahan, sehingga suatu saat nanti jika saya memasuki dunia kerja tidak akan ragu melakukannya sebelum sudah mempunyai pengalaman yang baik. Baik, itu saja. Apa ada pertanyaan yang lainnya?